Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang creative accounting. Mari kita simak bersama. Baiklah, materi kita seperti yang tadi saya sampaikan adalah terkait dengan creative accounting. Pada tahun 1989, mantan Ketua Bapepam Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Securities Exchange Commission menyampaikan bahwa fleksibilitas dalam akuntansi itu ternyata membuat prinsip akuntansi dapat disesuaikan dengan investasi bisnis. Sayangnya, untuk kepentingannya sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan sering menyalahgunakan prinsip akuntansi ini dengan memanfaatkan celah atau area abu-abu antara legitimasi atau ketentuan hukum dan kecurangan. Kenapa hal ini terjadi? Karena manusia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan diri sendiri. Selain itu, objektivitas dapat menghilang atau berkurang ketika terjadi konflik kepentingan, ikatan emosional, atau bias psikologis yang lain. Dalam referensi kecurangan perusahaan, terdapat istilah segitiga penyebab kecurangan atau yang kita kenal dengan fraud triangle yang terdiri dari pertama kesempatan, kedua tekanan, dan yang ketiga rasionalisasi. Pengelola perusahaan, yaitu pihak yang menyusun laporan keuangan, punya kesempatan memanfaatkan adanya asimetri informasi ini, termasuk juga memiliki pengaruh besar untuk menentukan kebijakan akuntansi yang menguntungkan. Belum lagi tekanan dari pemegang saham terhadap pengelola perusahaan atau perjanjian bonus yang memungkinkan pengelola perusahaan mendapatkan sejumlah bonus jika memenuhi target laba tertentu. Aspek inilah yang sangat dominan memengaruhi nilai laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Pacer dan Smith, tahun 2008 mendefinisikan motivasi sebagai sebuah proses yang memengaruhi arah ketekunan dan kekuatan perilaku individu atau organisasi dalam mencapai tujuan. Melalui pendekatan kognitif, perilaku pencapaian tujuan ini dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor ekspektasi dan faktor imbalan yang diformulasikan dalam model matematika. Motivasi didapat dengan cara ekspektasi dikali imbalan. Nah, dalam konteks creative accounting, suatu badan usaha akan makin termotivasi untuk berperilaku kreatif dalam memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi ketika badan usaha itu memiliki keyakinan atau ekspektasi akan menerima imbalan atas tindakan kreatifnya tersebut. Dengan kata lain, makin tinggi imbalan yang akan didapatkan, makin tinggi juga ekspektasi yang ditetapkan, sehingga motivasi untuk mencapai nilai tersebut pun semakin besar. Teori kognitif juga membedakan motivasi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, dan yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik timbul ketika aktivitas individu dilakukan untuk memperoleh imbalan atau mengabaikan hukuman or punishment. Sementara motivasi intrinsik itu timbul ketika individu sangat menikmati dan merasa tertantang menjalani suatu aktivitas. Dalam prakteknya, tidak jarang perilaku individu atau seseorang menunjukkan perilaku oportunitis terhadap lingkungannya, yaitu perilaku untuk mencari keuntungan pribadi. Pertanyaannya adalah, apakah motivasi individu atau badan usaha dalam mencapai tujuan bisnis akan selalu oportunis? Dalam dunia bisnis, fenomena oportunis telah diungkapkan sejak tahun 1976 oleh Jensen and Mackling yang lebih dikenal dengan sebutan teori keagenan or agency theory. Ketika terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan dan pemegang saham, pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemegang sahamnya. Akibatnya, karena pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih akurat, akan terjadi kecenderungan mereka memanfaatkan informasi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham ingin mendapatkan peningkatan nilai pasar saham sehingga kekayaannya meningkat, sedangkan pengelola perusahaan ingin mendapatkan bonus atau penghasilan sebesar-besarnya bagi kepentingannya sendiri.
Ketika bonus pengelola perusahaan ditentukan berdasarkan persentase tertentu terhadap laba, manajemen cenderung menaikkan labanya agar mereka mendapatkan bonus berupa kas. Namun, metode bonus kas untuk pengelola perusahaan ini tidak memberikan manfaat bagi pemegang saham karena manajemen tidak berkepentingan terhadap pergerakan harga saham, baik naik atau turunnya nilai saham karena bonus tidak berasal dari indikator perubahan harga saham. Demi mendapatkan laba yang optimal, motivasi pengelola perusahaan cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih agresif atau setidaknya mereka memiliki kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka. Bahkan, jika perlu, mereka menunda aktivitas real atau rencana perusahaan yang lebih penting demi mengurangi biaya sekaligus meningkatkan laba. Selanjutnya, dengan bonus berupa saham, bukan kas, pengelola perusahaan akan memiliki kepentingan untuk meningkatkan harga saham setinggi-tingginya. Dengan potensi kenaikan harga saham inilah yang dapat sangat tinggi, mendorong motivasi ini akan menjadi semakin besar. Dalam dunia bisnis, fenomena oportunis diungkap dalam teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara maksimal. Secara konsep, teori ini menjelaskan hubungan atau kontrak antara pemegang saham prinsipal dan manajer atau pengelola perusahaan or agen. Dalam kontrak tersebut, manajer secara moral bertanggung jawab memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun di sisi lain, manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk mengoptimalkan kesejahteraan mereka melalui pencapaian bonus yang dijanjikan oleh pemegang saham. Hubungan ini sebenarnya juga dapat terjadi antara pemegang saham, mayoritas, dan minoritas, di mana kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas tidak selalu menguntungkan pemegang saham minoritas. Sebagai contoh, kebijakan penjualan kembali saham adalah kebijakan pemegang saham mayoritas yang menambah dana perusahaan guna kepentingan diversifikasi ataupun alasan korporasi lainnya. Namun, pemegang saham minoritas secara langsung sebenarnya dipaksa dalam tanda kutip membayar sejumlah uang tertentu guna menjaga persentase kepemilikan mereka. Jika mereka tidak bersedia membeli saham baru tersebut, persentase kepemilikan mereka pastilah akan berkurang. Kondisi ini makin diperkuat oleh keadaan bahwa manajer sebagai pelaksana operasional memiliki informasi internal lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Penguasaan informasi tersebut makin memotivasi manajer untuk bertindak kreatif guna memaksimalkan keuntungan pribadinya. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku oportunis, yaitu perilaku manajer yang tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Jika hal ini terjadi, motivasi yang terbentuk untuk mencapai tujuan berupa nilai bonus tadi telah melahirkan perilaku oportunis. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka melakukan ini? Perilaku manajemen laba sebagai salah satu bentuk tindakan creative accounting dari manajer tentunya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada motivasi ekstrinsik di balik perilaku tersebut. Sampai hari ini telah banyak penelitian dengan menggunakan data empiris yang dilakukan untuk menguak motivasi di balik perilaku manajemen laba yang telah dilakukan oleh manajer. Contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Haley serta Watts dan Zimmerman. Secara umum, terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu motivasi bonus. Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam melaksanakan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajemen, salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan creative accounting agar dapat menampilkan kinerja or performance yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal. Apakah ini sesuatu yang baru?
Bukankah ini merupakan perilaku manusia pada umumnya? Jawaban kita, iya. Jika dalam divisi penjualan indikator kinerja tenaga penjual atau salesman adalah penjualan, tenaga penjual akan berupaya sebaik mungkin mendapatkan penjualan yang maksimal. Jika komisi penjualan ditetapkan setiap bulan, biasanya aktivitas tenaga penjual pada akhir minggu cenderung mencapai target. Jika target mendapatkan komisi yang paling besar sudah masuk, mereka cenderung akan menunda penjualan ke periode atau bulan berikutnya sehingga lebih mudah meraih target bulan berikutnya. Jika target kurang, segala upaya legal dilakukan untuk menghasilkan penjualan. Fenomena ini sebenarnya berlaku juga untuk manajemen puncak, tapi indikator kinerjanya berbeda. Nah, yang kedua, motivasi utang. Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditur. Agar kreditur mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga oleh perusahaan kecil, bahkan oleh individu. Ketika seorang individu mencari pinjaman ke bank, orang tersebut berupaya keras menjanjikan jumlah penghasilan yang cenderung lebih besar atau overstatement dari penghasilan yang sebenarnya. Dalam kasus ini pun perilaku perusahaan juga sama dengan perilaku individual. Selain untuk mendapatkan pinjaman, kasus seperti itu juga berlaku untuk menjaga perjanjian utang. Jika suatu perusahaan mendapatkan dana dari kreditur, perusahaan berkewajiban menjaga rasio keuangan agar berada pada batas bawah tertentu. Jika hal ini dilanggar, perjanjian utang dibatalkan. Yang ketiga, motivasi pajak. Tindakan creative accounting tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum go public. Perusahaan yang belum go public biasanya cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. Perilaku seperti ini bukan perilaku unik yang didominasi oleh korporasi, melainkan perilaku yang umum terjadi di mana manusia yang bersifat oportunis cenderung ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan sumber daya yang serendah-rendahnya. Kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa perusahaan di Indonesia sebenarnya menunjukkan bahwa permainan pajak adalah perilaku manusia dengan menggunakan akuntansi sebagai salah satu media. Jadi sekali lagi, ketika Anda mempelajari creative accounting, sebenarnya Anda mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan praktek akuntansi. Dan hal ini sangat penting kita pelajari dalam hal atau sebagai salah satu ilmu yang kita butuhkan dalam melaksanakan audit. Kemudian yang keempat, motivasi keempat itu motivasi penjualan saham. Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan go public ataupun sudah go public. Perusahaan yang akan go public akan melakukan penawaran saham perdana ke publik atau saudara kenal dengan istilah IPO, Initial Public Offerings, untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Demikian juga dengan perusahaan yang sudah go public, untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual saham ke publik baik melalui penawaran kedua, penawaran ketiga, dan seterusnya, atau kita kenal dengan SEO, Season Equity Offerings, melalui penjualan saham kepada pemilik lama maupun melakukan akuisisi perusahaan lain. Proses penjualan saham perusahaan ke publik akan direspon positif oleh pasar ketika perusahaan penerbit saham atau emiten dapat menjual kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba pada laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini seringkali memotivasi manajer untuk berperilaku kreatif dengan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari biasanya. Yang kelima, motivasi pergantian direksi. Praktek manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau Chief Executive Officer (CEO).
Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kinerja tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang berakhirnya masa jabatan. Motivasi utama yang mendorong perilaku kreatif tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatan. Kemudian yang keenam, motivasi politis. Nah, motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas seperti perusahaan-perusahaan industri strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangan dalam keadaan tertentu sehingga potensi atau kinerjanya terlihat baik. Kenapa? Jika terlalu baik, maka subsidi tidak diberikan. Maksud saya tadi, perusahaan-perusahaan ini cenderung menjaga posisi keuangan dalam keadaan tertentu sehingga posisi prestasi atau kinerjanya itu tidak terlalu baik. Karena jika terlalu baik artinya menghasilkan laba yang besar, maka pemerintah tentunya akan mencabut subsidi. Jadi pada aspek politis ini, manajer cenderung melakukan kreativitas akuntansi untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, terutama selama periode kemakmuran yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media, atau konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis perusahaan. Rendahnya biaya politis akan menguntungkan manajemen. Dari penjelasan tersebut, maka filter yang paling baik dalam creative accounting termasuk manajemen laba dan standar akuntansi adalah standar moral atau etika. Percaya atau tidak, masalah terbesar dalam praktek akuntansi adalah etika. Henderson and Pearson menjelaskan kriteria untuk menilai perilaku akuntan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, kejujuran, kemampuan dan kemauan akuntan menyampaikan realitas ekonomi yang terjadi dan tidak memberikan informasi yang menyimpang. Yang kedua, reliabilitas, kemampuan akuntan untuk memberikan keyakinan bagi pihak pengguna laporan keuangan bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, taat pada hukum. Kebijakan dan teknik akuntansi harus sesuai aturan. Pelanggaran terhadap aturan berarti pelanggaran terhadap hukum. Yang keempat, kompetensi. Kejujuran tanpa kompetensi juga merupakan pelanggaran etika karena akuntan itu di-hire jasanya atau dibayar oleh pihak lain karena kemampuannya menjelaskan kejadian ekonomi dan melaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Ketidakmampuan menganalisa fenomena bisnis menurut perspektif akuntansi mengakibatkan kesalahan dalam penyajian material laporan keuangan. Hasilnya, informasi yang salah akan merugikan banyak pihak. Demikianlah materi teknik kreatif accounting. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.